Apa kabar ini Pak Slamet? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, wajah Pak Slamet ini tetap semangat nih. Harus tetap semangat. Guru senior. Siap. Ini SMA 1 Sormandi. Jadi hari ini Pak Slamet, saya ingin melaksanakan wawancara praobservasi terkait dengan pembelajaran yang Pak Slamet nanti lakukan. Bisa Pak Slamet? Bisa. Baik Pak Slamet. Yang pertama Pak Slamet, pertanyaan saya itu apa kira-kira tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti? Ya, tujuan pembelajaran yang saya akan laksanakan terkait dengan materi pembelajaran sel. Jadi siswa dapat menjelaskan tentang tahapan-tahapan pembelajaran sel, menjelaskan 3 model pembelajaran sel. Ya. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran. Oh ya, jadi itu siswa mengetahui tujuan dari pembelajaran sel itu. tujuan pembelajaran sel. Makhluk itu Pak Slamet ya? Makhluk itu. Ya, baik Pak Slamet, terima kasih. Terus yang kedua, kira-kira area pengembangan apa yang ingin difokuskan nanti dalam pembelajaran di kelas Pak Slamet? Ya, area pengembangan saya adalah saya ingin pembelajaran itu interaktif. Jadi saya membuatkan dulu kartu Pak Abdul Bari. Ya. Kartu karena sel itu kan ada banyak organel selnya. Di kartu pertama itu saya kasih warna merah. Kemudian kartu yang kedua itu adalah fungsi sel. Oh, fungsi sel. Misalnya organel sel lisosom itu fungsinya apa? Itu juga dengan organel sel. Berarti siswa fokus pada pengembangan pengetahuan fungsi sel dan seterusnya. Fungsi sel dari bagian sel. Itu areanya. Kemudian strategi apa yang akan digunakan saat pembelajaran? Saya rencanakan strategi yang akan saya laksanakan di kelas nanti adalah diskusi kelompok bersama siswa sehingga dengan diskusi itu pembelajaran ini menjadi berdiferensiasi. Oh itu ya Pak. Oh ya. Terima kasih Pak Slamet. Kemudian penilaian seperti apa yang akan digunakan dalam pembelajaran nanti Pak Slamet? Ya, saya merencanakan penilaian itu atau asesmen itu Pak Bari adalah asesmen yang dilaksanakan setelah pembelajaran. Jadi saya ingin menguji pemahaman siswa itu setelah saya kasih materi ini sejauh mana daya tangkap mereka terhadap materi yang saya sampaikan. Saya menggunakan kuisis Pak. Oh Masya Allah, luar biasa ini metodenya, strateginya. Kemudian kira-kira media apa saja yang akan digunakan nanti dalam pembelajaran? Ya, di media yang saya siapkan nanti itu saya akan menyiapkan LCD projector, kemudian akses internet yang sudah terhubung di sekolah ini. Jadi pembelajaran ini sangat interaktif Pak Bari. Oh interaktif ya, dengan para siswanya. Dengan siswa. Ini menarik sekali Pak Slamet. Kemudian kapan pelaksanaan dilaksanakan itu Pak Slamet? Saya akan melaksanakannya pembelajaran di hari Kamis ini Pak. Minggu depan ya? Minggu depan. Oke baik. Selasa atau Kamis atau? Kamis minggu depan. Oh ya, insya Allah baik. Jadi mudah-mudahan pelaksanaan pembelajaran nanti berjalan lancar Pak Slamet ya. Siap. Terima kasih atas partisipasi Pak Slamet telah memberikan penjelasan terkait wawancara praobservasi ini. Kami mengucapkan terima kasih kembali. Siap ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua? Iya. Oke baik, cek dulu. Abdul Jadir? Hadir. Akbar? Hadir. Alfa Fariasa? Hadir. Al-Fatir? Hadir. Al-Arham bin Islam? Pak. Aura Biatul? Hadir Pak. Oke, Fitri Nursabila? Hadir. Yedi? Hadir. Insan Sabirin? Hadir. Pak. Kafila Aulianisi? Hadir Pak. Oke, baik. Berarti sudah hadir semua ya? Ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, saya minta Akbar memimpin doa. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
sudah memimpin doa. Baik, supaya pertemuan kita ini walaupun di jam terakhir tetap harus semangat. Saya minta teman yang satu untuk SDG, memimpin SDG. Silakan. Terfokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kita kasih aplaus dulu. Baik, sekalian, pada pembelajaran yang terlebih dahulu kita sudah mengenal apa itu sel, ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan sedikit tentang sel. Nah, kita ingin mendalam lagi pada pertemuan kali ini tentang sel itu sendiri, ya. Oke, baik. Adapun tujuan pembelajaran yang kita mendapatkan pada pertemuan kali ini adalah ini, ya. Di slide. Oke, baik, disampaikan di slide. Perhatikan, menjelaskan tahapan proses pembelahan mitosis dan meiosis. Kemudian yang kedua, membedakan antara pembelahan mitosis dan meiosis. Dan yang ketiga, mengidentifikasi peran sel dalam reproduksi dan pertumbuhan. Nah, di meja kalian masing-masing dan di perangkat kalian, ya, sudah Pak Guru bagi di perangkatnya itu di HP, media pembelajaran interaktif, ya. Kemudian yang anak-anak yang suka membaca sudah ada bukunya, ya. Oke, baik. Tugas kalian selanjutnya adalah yang memiliki perangkat, gunakan perangkatnya untuk mengakses materi yang kita bahas pada kesempatan ini. Kemudian yang punya buku, akses di bukunya, ya. Jadi tentang pembahasan itu, ya. Perhatikan, silakan menggunakan menu-menu yang terdapat di perangkat HP-nya masing-masing. Dan kemudian yang bisa melihat juga di sini, ya, langsung di layar ini materinya. Kita tahu bahwa pembelahan sel itu anak-anak sekalian, akses materi yang terdapat di buku maupun di perangkat MTI di HP-nya itu kalian sudah bisa pakai lagi. Kemudian lakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditampilkan di perangkat HP kalian. Contohnya itu adalah terdapat di layar ini, ya. Silakan dikerjakan bersama-sama di anggota kelompok. Nasir, Ada soal Pak Guru, cuci. ini, ya. Memang, upah deh. Woi, tuh. 3. Ada 3 soal yang menggunakan perangkat, ya. Akan Pak Guru bisa lihat kelompok mana yang sudah menjawab, kemudian kelompok mana yang belum menjawab. Silakan dikerjakan anak sekalian. Ini soalnya. Silakan. Nah, ini tampilnya kerja. Soalnya sudah ada. Perangkat MPI-nya sudah ada, ya. Ya, Pak. Silakan langsung dijawab, sudah didiskusikan bersama kelompoknya. Jadi, gimana?
Langsung dijawab dulu. Tapi ganti akunnya nih ya. Kan akun kalian yang tampil di sini ya. Tampilan akun untuk login itu pakai akunnya masing-masingnya. Ini kalau bisa silakan maksimalkan waktu untuk menjawab dan berdiskusi. Untuk menjawab pertanyaan itu kan kalian bisa akses materinya itu sudah ya di NPI dan di buku masing-masing di buku chat. Ya Pak. Silakan Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk menjawabnya. Oke, anak sekalian, perhatikan. Di meja kalian itu ada buku, ya, buku paket, buku siswa. Kemudian perangkat yang lain selain buku adalah perangkat ponsel kalian. Di perangkat ponsel kalian itu sudah Pak Guru bagi link media pembelajaran interaktif, ya, link media pembelajaran interaktif, silakan diakses. Kemudian tampilan media pembelajaran interaktif itu
guru tampilkan juga di layar sepertinya. Seperti ini tampilan layar MPI di HP kalian. Silakan gunakan semua menu yang tersedia di situ ya. Jadi ada menu misalnya pembelahan sel. Kita bahas ini tentang pembelahan sel ya. Ada pembelahan sel secara mitosis. Ya. Yang di perangkat silakan gunakan perangkatnya. Yang pakai buku silakan gunakan bukunya. Ya. Silakan anak segera. Akan seperti tampilan di atas ini lah, tampilan media pembelajaran interaktif yang di HP. Dan baca materi yang di buku, baca juga materi yang terdapat di perangkat HP-nya ya. Seperti ini ya. Jadi semua materi itu sudah ada. Mau yang kalian akses di buku maupun akses di perangkat. Kemudian Pak Guru Ibu lagi semua menu itu sudah tersedia di perangkat itu. Kemudian ini yang ke contoh pembelahan secara meiosis. Ini mitosis. Stop saja. Oke, baik anak sekalian, kita sudah berada di penghujung pertemuan pada pembelajaran kali ini. Saya ingin perwakilan dari teman-teman untuk teman-teman yang di kelompok untuk menyimpulkan tentang materi yang kita bahas pada waktu ini. Silakan. Begitu. Jadi pembelahan mitosis dan meiosis memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya terletak pada perbedaan sel anak. Sel anak yang dihasilkan pembelahan mitosis sama dengan sel induknya. Sedangkan sel anak yang dihasilkan pembelahan meiosis berbeda dengan sel induknya. Ya, baik ya. Kita kasih aplaus pada lanjut kepada kesimpulan yang kedua. Tahap proses pembelahan sel mitosis dan meiosis. Yang pertama, mitosis merupakan pembelahan isi sel nukleus melalui tahapan-tahapan yang berurutan dan teratur. Sedangkan meiosis yaitu merupakan jenis pembelahan sel yang terjadi dalam dua tahap, dilakukan oleh organisme eukariotik yang berproduksi secara seksual dan menghasilkan 4 sel gamet dengan jumlah kromosom separuh dari sel semula. Oke, baik, kita kasih juga aplaus atas baik anak sekalian. Jadi pemahaman kita tentang pembelahan sel secara mitosis dan meiosis itu akan kita jadikan bahan awal untuk pembahasan tentang bagaimana proses pembelahan mitosis dan meiosis itu yang terjadi pada organisme tumbuhan. Ya, pada pertemuan kita yang akan datang. Di akhir pertemuan ini juga saya ingin tetap kita mengakhiri pertemuan ini dengan kita melakukan refleksi gimana perasaan kalian setelah melaksanakan proses pembelajaran dengan materi mitosis dan meiosis ini. Tenang? Ada mungkin ngantuk juga? Oke, baik. Nanti kita tetap memelihara semangat kita untuk menimba pengetahuan. Baik, itu juga yang harus kita pertahankan. Kemudian saya ingin akbar juga pimpin doa untuk Baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai.
warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Slamet hari ini? Kabar baik Pak Bari, alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih diberi sehat oleh Allah Pak Slamet sehingga bisa mendapatkan diri di dunia pendidikan ini. Jadi Pak Slamet, alhamdulillah kemarin Pak Slamet telah melaksanakan pembelajaran di kelas dan saya langsung mengobservasinya. Sekarang kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Siap Pak Slamet? Siap. Alhamdulillah. Pertama, bagaimana perasaan Pak Slamet setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Ya, perasaan saya alhamdulillah saya senang saya bisa melaksanakan pembelajaran bersama siswa-siswa saya. Itu sebagai seorang guru saya sangat senang menghadapi belajar kemarin. Ya, terima kasih Pak Slamet. Menurut Pak Slamet, apakah proses pembelajaran kemarin itu sesuai dengan yang direncanakan? Sudah sangat sesuai dengan apa yang sudah direncanakan pembelajaran dan realisasi kelas dengan topik pembahasan kemarin. Ya, baik. Dari proses pembelajaran kemarin, hal-hal apa yang memuaskan Pak Slamet? Hal yang paling memuaskan adalah jadi metode pembelajaran saya itu kan menggunakan website. Ya. Saya membagi website itu dan terkoneksi dengan siswa dengan menggunakan perangkat HP. Oh gitu ya, baik. Menurut pandangan Pak Slamet, posisi level pencapaian pada pembelajaran kemarin itu di skala berapa kira-kira? Saya rasa sudah di skala 80%. 80% ya. Itu sudah luar biasa itu menurut saya. Kira-kira hambatan atau gangguan yang dihadapi untuk mencapai skala di atas itu apa kira-kira? Hambatan terbesar adalah kemarin itu pada saat mengkoneksikan link site ke perangkat HP siswa itu terkena jaringan. Ya, jadi kan biasa. Sehingga agak-agak telat siswa terkoneksi dan itu menghambat proses dimulainya melihat menu yang terdapat di dalam website materi pembelajaran. Ya, memang kemarin ada gangguan sinyal sedikit. Terus untuk menghadapi hambatan tadi, bagaimana mengatasinya? Ya, saya akan melaksanakan proses pembelajaran itu. Saya akan membawa peserta didik ke laboratorium TK komputer di sekolah yang di situ sinyal itu sangat kuat dan bisa cepat siswa tetap koneksi dengan LTI ya. Jadi memang di kelas kemarin itu jauh dari pusat koneksi ya, saya lihat. Saya hanya mengandalkan koneksi data dari perangkat saya. Lain ya, tapi nggak jalan. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya, kira-kira apa strategi Bapak yang diterapkan agar tujuan pembelajaran itu tercapai? Strateginya. Strateginya kemarin kan saya hanya mengandalkan link site itu dalam koneksi online. Itu yang kelemahannya. Sehingga pada kesempatan berikutnya saya akan buat link site itu dalam bentuk PDF yang nantinya bisa siswa koneksikan tanpa harus menggunakan jaringan internet. Berarti bisa offline bagaimana? Sehingga bisa offline. Itu lebih bagus, lebih aman. Ya. Terima kasih Pak Slamet. Ini akhir dari percakapan kita dan saya kira strategi-strategi itu akan bisa dilakukan oleh Pak Slamet. Siap, dan kita semua terus menjadi semangat untuk mengajar dan mendidik generasi kita agar mereka sukses dunia dan akhirat. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak.